Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi komunikasi data. Pertama kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari sebelah kanan kami ada Nama saya Muhammad Ilham Robiansyah. nama saya Muhammad Alanafan Tahyat. Nama saya Syahrinanda Utama. Nama saya Suli Septiani Lubis. Nama saya Wirjahoy Sukma. Nama saya Cindy Agusti. Oke, Saya Cynthia Agusti. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi data. Komunikasi data adalah proses transfer informasi atau data antara dua atau lebih perangkat menggunakan saluran komunikasi yang tersedia, seperti kabel, gelombang radio, atau jaringan komputer. Ada 3 bentuk komunikasi elektronik. Yang pertama, komunikasi suara, melibatkan pengiriman dan penerimaan suara antara individu atau kelompok menggunakan teknologi seperti telepon, VoIP, atau konversi video untuk mendukung komunikasi variabel langsung. Komunikasi yang kedua, komunikasi berita dan gambar, merujuk pada pengiriman informasi dalam bentuk teks serta visual seperti gambar dan video melalui media elektronik seperti internet, aplikasi pesan instan, atau platform media sosial. Dan yang ketiga, komunikasi data, proses pengiriman informasi antara perangkat menggunakan jaringan komputer termasuk pengiriman email, transfer file, akses ke situs web, dan transaksi online lainnya. Dan ada 4 karakteristik dasar komunikasi data. Yang pertama, pengiriman. Apa itu pengiriman? Kemampuan untuk mengirim data dari pengirim ke penerima dengan efisien dan tepat waktu tanpa kehilangan atau penundaan yang signifikan. Dan yang kedua ada akurasi. Konsisten dalam pengiriman data yang memastikan informasi yang diterima oleh penerima adalah suatu sama dengan yang dikirimkan oleh pengirim tanpa adanya kesalahan atau distorsi. Dan yang kedua, aktualitas. Aktualitas adalah ketersediaan data yang diterima sesuai dengan waktu yang diharapkan atau yang diinginkan, menghindari keterlambatan yang berpotensi mengganggu proses atau penggunaan akhir. Dan yang keempat ada jitter. Apa itu jitter? Jitter itu adalah ketidakseimbangan atau variasi dalam waktu tiba data yang dapat mengakibatkan teraturan dalam proses pengiriman atau penerimaan data. Dan ada 5 komponen dasar. Yang pertama ada pesan. Pesan adalah informasi atau data yang dikirim dari pengirim dan ke penerima. Pesan dapat berupa teks, gambar, suara, atau komunikasi dari berbagai jenis media. Dan yang kedua ada pengirim atau sender. Perangkat atau identitas yang menginisiasi pengiriman pesan atau data ke penerima melalui saluran komunikasi. Contoh pengirim bisa berupa komputer, smartphone, atau server. Yang ketiga ada penerima atau receiver, yaitu perangkat atau entitas yang menerima pesan atau data yang dikirim oleh pengirim melalui saluran komunikasi. Dan yang keempat ada media transmisi, yaitu saluran atau medium fisik yang digunakan untuk mentransfer data dari pengirim ke penerima. Dan yang kelima ada protokol, aturan atau standar yang diikuti dalam pengirim data untuk memastikan bahwa data dikirim dan diterima dengan benar. Contoh seperti protokol termasuk TCP atau IP untuk internet, SMTP untuk email, atau HTTP untuk transfer halaman web. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang representasi data, yaitu ada teks. Teks adalah representasi data yang terdiri dari karakter huruf, angka, dan simbol yang membentuk kata-kata dan kalimat. Dan yang kedua ada angka, yaitu representasi data yang menggambar nilai numerik baik dalam bentuk bilangan bulat, integer, maupun bilangan desimal atau floating point. Dan yang ketiga ada image, yaitu representasi data visual yang menggambarkan objek atau scan dalam bentuk grafis digital. Dan juga ada audio, yaitu representasi data dari sinyal suara atau bunyi yang direkam atau dihasilkan secara elektronik. Dan terakhir ada video. Video adalah representasi data yang menggabungkan gambar bergerak video dengan audio. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang ada 3 jenis data flow, yaitu pertama ada simplex.
Simplex adalah komunikasi data hanya bergerak dalam satu arah. Contohnya adalah televisi analog yang hanya menerima siaran pemancar. Dan yang kedua ada half duplex, yaitu komunikasi data dapat bergerak dalam dua arah tapi tidak secara bersamaan. Contohnya seperti ada walkie talkie di mana hanya satu pihak dapat berbicara pada suatu waktu. Dan yang ketiga ada full duplex. Full duplex adalah komunikasi data dapat bergerak dalam dua arah secara bersamaan. Contohnya yaitu umum adalah telepon dan video conferencing, di mana kedua pihak dapat berbicara dengan mendengarkan secara bersamaan. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suli Septiani Lubis dan saya dari kelompok 6 Komunikasi Data. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang elemen-elemen komunikasi data, konfigurasi data-data, dan menjelaskan sedikit tentang saluran telepon. Oke, kita mulai saja materinya. Komunikasi dan informasi adalah sesuatu yang berbeda. Komunikasi adalah cara untuk menyampaikan atau menyebarluaskan data dan informasi. Sedangkan informasi, isi dari suatu berita, pikiran, pendapat, dalam berbagai macam bentuk. Lalu ada juga data dan komunikasi data. Data, informasi yang disajikan dalam bentuk apapun yang disepakati oleh pihak yang menciptakan dan menggunakan data. Komunikasi data, pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui beberapa bentuk media transmisi. Kita mulai dalam elemen-elemen komunikasi data. Elemen-elemen komunikasi data itu ada 3. Yang pertama ada sumber data atau pemancar atau pengirim. Yang kedua ada media transmisi. Yang ketiga ada penerima data. Untuk gambarnya akan dimunculkan seperti ini. Pengertian sumber data itu adalah yaitu pengirim atau pemancar informasi data. Elemen yang bertugas untuk mengirimkan informasi atau data adalah, contohnya itu ada beberapa. Yang pertama ada telepon, yang kedua ada fax, yang ketiga ada terminal. Sumber data dilengkapi oleh transmitter output. Kedua, ada media transmisi. Media yang digunakan untuk mengirimkan data dari sumber data ke penerima data. Media transmisi terdiri dari 2 kategori atau jenis. Yang pertama, media transmisi fisik, dan yang kedua, ada media transmisi non-fisik. Kita masuk ke nomor 3, elemen-elemen komunikasi data, yaitu penerima data. Penerima data adalah elemen yang bertugas menerima informasi atau data. Contohnya adalah telepon, fax, terminal, dan lain-lain. Terminal data atau data terminal equipment adalah perangkat yang berfungsi mengirim serta menerima data atau informasi dari tempat lain. Implementasi komunikasi data saat ini yaitu reservasi tiket secara online, mesin ATM pada perbankan, bank dengan sistem online, internet dan email, telekonferensi, audio atau video, LAN, WAN atau MAN, GSM atau CDMA. Terakhir ada GPS, Global Positioning System. Kita masuk ke konfigurasi data. Ada 2 cara pengiriman karakter pada komputer. Yang pertama ada komunikasi paralel. Yang kedua ada komunikasi serial. Yang pertama, komunikasi paralel adalah pengiriman data secara bergantian. Yang kedua, komunikasi serial adalah pengiriman data secara bersamaan dalam 2 arah. Saluran telepon. Ada 4 kategori saluran telepon yang tersedia untuk sejumlah informasi yang dikirim bersamaan dengan peralatan yang diajukan. Yang pertama ada rangkaian ketik telegram, yang kedua ada hubungan telepon standar, yang ketiga ada saluran khusus, yang keempat ada rangkaian kecepatan khusus. Tabel komunikasi data, metode transmisi atau channel transmisi yang biasa digunakan adalah yang pertama ada simplex atau satu arah, yang kedua ada half duplex, ketiga ada full duplex. Oke, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Untuk kesimpulannya akan saya tampilkan satu persatu di dalam video ini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya ya. Dah. Bagian saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan.
Bilangan adalah representasi fisik dari data yang diamati. Bilangan dapat direpresentasikan dalam berbagai bentuk yang kemudian digolongkan pada sebuah sistem bilangan, tapi mempunyai arti yang sama. Ada beberapa macam sistem bilangan yang dikenal, yaitu desimal basis 10, biner basis 2, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Basis suatu sistem bilangan adalah sembarang angka, termasuk 0 yang ada dalam suatu bilangan dari suatu sistem bilangan. Basis bilangan lainnya meskipun ada, tapi tidak umum digunakan dalam perhitungan komputer. Basis 10 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Basis 2, 0, 1. Basis 8 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Basis 16 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. Sistem bilangan muncul karena komputer melakukan operasi menggunakan sistem bilangan tertentu, biasanya sistem biner. Semua kode program dan data disimpan dan dimanipulasi menggunakan sistem biner. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan aritmatika biner. Yang pertama ada bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan dasar atau basis 10. Dalam arti memiliki 10 digit yang berbeda, yaitu memiliki nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita dapat menghasilkan lagi bilangan lain dalam sistem ini yang kita sebut sebagai bilangan puluhan atau sering ditulis puluhan, ratusan, dan seterusnya. Bilangan biner. Sejak pertama kali komputer elektronik digunakan, telah beroperasi dengan menggunakan bilangan biner, yaitu bilangan dengan basis 2 pada sistem bilangan. Semua kode program dan data pada komputer disimpan serta dimanipulasi dalam format biner yang merupakan kode-kode mesin komputer, sehingga semua perhitungannya diolah menggunakan aritmatika biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki nilai 2 kemungkinan, yaitu 0 dan 1, dan sering disebut sebagai bit binary digit, atau dalam arsitektur elektronik biasa disebut sebagai digital logic. Seperti bilangan desimal, bilangan biner juga dijumlahkan cara yang sama. Pertama-tama yang harus dicermati adalah aturan pasangan digit biner berikut: 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, dan menyimpan 1. Jika untuk bentuk umum pengurangan, memiliki aturan 0 kurang 0 sama dengan 0, tambah 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 kurang 1 sama dengan 0, 0 kurang 1 sama dengan 1. Dengan menyimpan 1 dari digit sebelah kirinya. Bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sistem bilangan yang berbasis 8 dan mempunyai simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada umumnya sistem bilangan digunakan untuk notasi pada saat bermain musik, sehingga sering disebut oktav. Bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal atau sering disebut sebagai heksa saja, yang berbasis 16 memiliki nilai yang disimbolkan dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. Adanya bilangan heksa pada operasi komputerasi dikarenakan operasi pada bilangan biner untuk data yang besar akan menjadi susah untuk dibaca, sehingga bilangan heksadesimal biasanya sering digunakan untuk menggambarkan memori komputer atau instruksi. Setiap digit bilangan heksadesimal mewakili 4 digit bilangan biner, nibble, dan 2 digit bilangan heksadesimal memiliki 1 byte. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi sistem bilangan. Selanjutnya multiplexing. Apa itu multiplexing? Multiplexing adalah sebuah teknik untuk menyatukan dan mengirim beberapa aliran data dari beberapa sumber yang berbeda melalui satu media tunggal yang dipakai secara bersamaan. Proses menggabungkan aliran data dikenal sebagai multiplexing, dan perangkat penerima data yang digunakan untuk multiplexing dikenal sebagai multiplexer. Multiplexing dicapai dengan menggunakan perangkat yang disebut multiplexer atau MUX yang menggabungkan N jalur masukan untuk menghasilkan satu jalur keluaran. Multiplexing mengikuti banyak kesatu, yaitu N jalur masukan dan satu jalur keluaran. Demultiplexing dicapai dengan menggunakan perangkat yang disebut demultiplexer atau demux yang tersedia di pihak penerima. Demux memisahkan suatu sinyal menjadi sinyal-sinyal komponennya, satu masukan dan N keluaran. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa demultiplexing mengikuti pendekatan satu ke banyak. Cara kerja multiplexing.
yaitu input N ditransmisikan melalui multiplexer dan multiplexer menggabungkan sinyal untuk membentuk sinyal komposit. Sinyal komposit dilewatkan melalui demultiplexer dan demultiplexer memisahkan sinyal menjadi sinyal komponen dan mentransfernya ke tujuannya masing-masing. Keuntungan multiplexing: 1. Menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Yang ketiga, menggunakan kapasitas saluran semaksimum mungkin. Dan keempat, karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Selanjutnya, teknik multiplexing. Teknik multiplexing dapat diklasifikasikan menjadi 3. 1. Frekuensi division multiplexing atau FDM. Ini adalah teknik analog. Multiplexing pembagian frekuensi adalah suatu teknik di mana bandwidth yang tersedia dari suatu media transmisi dibagi lagi menjadi beberapa saluran. Pada diagram di atas, satu media transmisi dibagi lagi menjadi beberapa saluran frekuensi dan setiap saluran frekuensi diberikan ke perangkat yang berbeda. Perangkat 1 memiliki saluran frekuensi dengan rentang 1 hingga 5. Sinyal masukan diterjemahkan ke dalam pita frekuensi dengan menggunakan teknik modulasi dan digabungkan oleh multiplexer untuk membentuk sinyal komposit. Tujuan utama FDM adalah membagi bandwidth yang tersedia menjadi saluran frekuensi berbeda dan mengalokasikan ke perangkat berbeda. Dengan menggunakan teknik modulasi, sinyal masukan ditransmisikan ke dalam pita frekuensi dan kemudian digabungkan untuk membentuk sinyal komposit. Pembawa yang digunakan untuk modulasi sinyal dikenal sebagai sub-pembawa. FDM terutama digunakan di dalam siaran radio dan jaringan TV. Yang kedua, wavelength division multiplexing atau WDM. Multiplexing divisi panjang gelombang sama dengan FDM, kecuali sinyal optik ditransmisikan melalui kabel serat optik. WDM digunakan pada serat optik untuk meningkatkan kapasitas serat tunggal. Ini digunakan untuk memanfaatkan kemampuan kecepatan data tinggi dari kabel serat optik. Ini adalah teknik multiplexing analog. Sinyal optik dari sumber berbeda digabungkan untuk membentuk pita cahaya yang lebih luas dengan bantuan multiplexer. Di sisi penerima, demultiplexer memisahkan sinyal untuk mengirimkannya ke tujuannya masing-masing. Multiplexing dan demultiplexing dapat dicapai dengan menggunakan prisma. Prisma dapat berperan sebagai multiplexer dengan menggabungkan beberapa sinyal optik untuk membentuk sinyal komposit, dan sinyal komposit tersebut ditransmisikan melalui kabel serat optik. Prisma juga melakukan operasi terbalik, yaitu mendemultiplexing sinyal. Yang ketiga, time division multiplexing atau TDM. Ini adalah teknik digital. Pada teknik penggandaan pembagian frekuensi, semua sinyal beroperasi pada waktu yang sama, dengan frekuensi yang berbeda. Namun pada teknik penggandaan pembagian waktu, semua sinyal beroperasi pada frekuensi yang sama dengan waktu yang berbeda. Dalam teknik time division multiplexing, total waktu yang tersedia dalam saluran didistribusikan ke berbagai pengguna. Oleh karena itu, setiap pengguna dialokasikan dengan interval waktu berbeda yang dikenal sebagai slot waktu, di mana data akan dikirim oleh pengirim. Seorang pengguna mengendalikan saluran untuk jangka waktu tertentu. Pada teknik time division multiplexing, data tidak dikirimkan secara bersamaan, melainkan data dikirimkan satu persatu. Pada TDM, sinyal ditransmisikan dalam bentuk frame. Frame berisi siklus slot waktu di mana setiap frame berisi satu atau lebih slot yang didedikasikan untuk setiap pengguna. Ini dapat digunakan untuk menggandakan sinyal digital dan analog, tetapi terutama digunakan untuk menggandakan sinyal digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jaringan komputer data. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer secara sederhana merupakan hubungan komponen yang berjumlah dua atau lebih.
jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer di laboratorium Bell oleh grup riset Harvard University yang dipimpin oleh Profesor H. Aiken. Jaringan komputer yang bersifat stand-alone atau berdiri sendiri mempunyai banyak keterbatasan. Adanya jaringan komputer akan membuat komputer dapat melakukan banyak hal dan dapat membantu efisiensi dan efektivitas dalam dunia kerja. Contoh sederhana saja, dengan adanya jaringan komputer, maka tidak perlu lagi satu komputer memiliki satu printer, tapi dengan satu printer saja dapat digunakan oleh beberapa komputer secara bersama tanpa harus memindahkan printer tersebut setiap kali akan mencetak. Contoh lain manfaat dari jaringan komputer adalah pemanfaatan internet secara bersama, sehingga tidak perlu lagi untuk satu unit komputer dengan satu modem dan dengan satu line telepon. Dengan adanya LAN, cukup dengan satu modem dan satu telepon saja sudah terpasang pada satu komputer. Komputer dapat digunakan koneksi internet untuk beberapa unit komputer. Sisi kecil lain yang dapat dilihat manfaat adanya jaringan komputer adalah pertukaran data, sehingga tidak perlu lagi menggunakan media penyimpanan seperti disket ataupun flash disk dalam melakukan pemindahan data. Manfaat lain dari jaringan komputer. Perkembangan lain dari jaringan komputer dari sisi bisnis adalah memanfaatkan pelaporan data dan monitoring perkembangan bisnis, seperti controlling peningkatan target, penjualan barang, ataupun adanya jumlah dana yang masuk ke dalam kas. Controlling tersebut dapat dilakukan dari luar kota bahkan luar negeri dengan memanfaatkan jaringan komputer tersebut. Bentuk jaringan komputer dapat dibagi menjadi 3 bagian jika dilihat dari sisi geografis. 1. LAN, Local Area Network, dan merupakan jaringan komputer dengan ruang lingkup terbatas, memiliki lokasi seperti gedung, kampus, kantor, ataupun pabrik. Tipe ini banyak digunakan untuk perkantoran bisnis, laboratorium, dan sebagainya, dengan skala kecil seperti warnet, rental komputer, laboratorium komputer, dan sebagainya. Sebuah LAN dapat dibangun dengan minimal 2 komputer dengan spesifikasi terbatas, komputer rendah sekalipun. Adanya LAN akan menjadikan komputer terhubung dengan komputer lain, sehingga komputer tersebut seolah menjadi satu kesatuan dan bisa saling berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Anafwan Tahyat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Muhammad Gilang Robiansah, mengenai jaringan data komputer. Yang kedua yaitu MAN, Metropolitan Area Network. Jenis jaringan komputer ini adalah jaringan komputer yang memungkinkan jarak yang cukup jauh. Tipe ini digunakan untuk membangun jaringan komputer antar gedung dalam satu kota atau antar kota yang berada pada jangkauannya. Jaringan ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti perbankan, BUMN, perusahaan penjualan motor, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu WAN, Wide Area Network. Jaringan jenis ini merupakan jaringan terbesar karena mencakup radius antar negara, bahkan benua tanpa batasan geografis seperti jenis jaringan lainnya. Ya, yang selanjutnya itu topologi jaringan. Topologi merupakan informasi dari bentuk sebuah jaringan komputer. Jaringan komputer memiliki banyak jenis topologi, namun ada 3 jenis topologi yang umum digunakan. Yang pertama, topologi bus. Pada topologi bus ini, seluruh komputer dalam sebuah jaringan terhubung pada sebuah bus berupa kabel. Cara kerja topologi ini adalah dengan mengirim dan menerima informasi di sepanjang bus tersebut yang melewati semua terminal. Topologi jenis ini tidak tergantung pada salah satu komputer.
Artinya semua terkendali di seluruh komputer dengan sistem tersebar atau distributed. Topologi bus memiliki kelemahan antara lain yaitu kapasitas terbatas, kesulitan perawatan jika dalam jumlah besar, jarak terbatas, sering terjadi tabrakan pada lalu lintas yang padat. Sedangkan kelebihan topologi bus antara lain kecepatan pengiriman yang sangat tinggi, kemampuan pengembangan yang sangat tinggi, jumlah terminal dapat ditambah atau dikurangi tanpa mengganggu kerja komputer yang sedang berjalan. Yang kedua yaitu mengenai topologi ring. Topologi ini bekerja dengan cara data dikirim secara langsung sepanjang jaringan. Setiap informasi yang diperoleh akan diperiksa alamatnya oleh terminal yang dilewati. Data akan diterima apabila memang sesuai tujuan dan jika bukan akan diteruskan ke komputer lain. Adapun kelemahan topologi ini adalah jika terjadi gangguan di suatu titik, maka akan berpengaruh pada seluruh komputer. Sulitnya dalam penambahan dan pengurangan komputer, sedangkan kelebihan topologi ring yaitu laju yang sangat tinggi, dapat melayani lalu lintas yang padat. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu topologi star. Seperti namanya, topologi ini berbentuk seperti bintang yang masing-masing komputer dalam jaringan terhubung dengan pusat atau sentral. Terminal pusat tersebut bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi data. Terminal inilah yang menyediakan jalur komunikasi khusus pada komputer yang akan berkomunikasi yang berupa hub. Hub merupakan alat yang menyediakan lokasi terpusat di mana semua kabel UTP terpasang. Sekian dari saya, Muhammad Alan Apantayat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saja yang bisa kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur